953 miliar itu bukan angka simulasi, itu bukan estimasi netizen. Itu adalah angka real yang tercatat di situs LHKPN KPK atas nama Deddy Cahyadi, atau yang kita kenal sebagai Deddy Corbuzier. Banyak orang bertanya, bagaimana seorang pesulap yang dulu membengkokkan sendok, kini bisa membengkokkan struktur kekayaan publik figur di Indonesia. Angka ini menempatkannya di jajaran elit yang bahkan melampaui banyak pengusaha senior. Hari ini kita tidak akan bicara gosip, kita akan membedah anatomi kekayaan sang master, dari mana uang itu berasal dan bagaimana dia mengelolanya. Ini adalah momen langka, kita jarang sekali bisa melihat isi dompet seorang king of YouTube secara presisi. Namun, laporan ini juga membuka tabir bahwa kekayaan Deddy tidak hanya berasal dari AdSense. AdSense hanyalah permukaan air dari gunung es yang sangat dalam. Kita bicara tentang equity, valuation, dan leverage. Mari kita bedah laporannya. Poin paling mengejutkan bukan pada rumah atau mobilnya. Kita mulai dari harta bergerak lainnya. 496 miliar rupiah. Hampir setengah triliun. Apa isinya? LHKPN tidak merincinya secara publik. Namun, di level kekayaan seperti ini, kita bicara tentang koleksi jam tangan mewah limited edition, emas batangan, hingga karya seni rupa yang nilainya terapresiasi setiap tahun. Lalu surat berharga 386 miliar. Inilah jantung dari kerajaannya. Ini adalah nilai kepemilikan saham di PT Dektos Digital Corbuzier dan berbagai entitas bisnis lainnya. Bayangkan, dia tidak hanya memiliki podcast, dia memiliki ekosistem yang menaungi puluhan konten kreator lain. Dia membangun pabrik, bukan sekadar jualan produk. Menariknya, alat transportasinya hanya tercatat di angka 2,1 miliar. Mengapa? Karena bagi seorang taktis seperti Deddy, mobil mewah seringkali adalah aset perusahaan atau sistem sewa atau kontrak yang tidak masuk dalam aset pribadi secara penuh. Dia lebih memilih menaruh uangnya di instrumen yang menghasilkan uang kembali, bukan yang nilainya turun. Strategi Deddy adalah the power of leverage. Dia menggunakan perhatian kita, atensi publik, sebagai daya tawar kepada konglomerasi. Saat Si Cepat atau DMMX menyuntikkan modal ke perusahaannya, mereka tidak membeli kamera atau studio Deddy. Mereka membeli pengaruh. Deddy memahami satu hal yang tidak dipahami banyak artis lain. Relevansi adalah mata uang. Dia terus berubah, dari pesulap misterius menjadi host talk show formal hingga menjadi polisi moral digital di podcastnya. Setiap perubahan ini meningkatkan valuasinya. 900 miliar itu adalah hasil dari disiplin brutal selama lebih dari 20 tahun di industri hiburan. Jadi, apa pelajaran bagi kita? Angka 953 miliar ini adalah bukti nyata bahwa di era ekonomi digital, personal branding yang kuat jika dikombinasikan dengan kecerdasan finansial bisa menghasilkan kekuatan ekonomi yang setara dengan korporasi besar. Deddy Corbuzier tidak lagi hanya seorang entertainer. Dia adalah sebuah institusi. Dia membuktikan bahwa transparansi melalui LHKPN bukanlah ancaman, melainkan penegasan status. Dia telah menyelesaikan permainannya di dunia hiburan, dan kini dia sedang bermain di liga yang jauh lebih besar, liga para oligarki digital. Pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda masih melihatnya sebagai sekedar YouTuber? Ataukah Anda mulai melihat pola bagaimana kekuasaan dan kekayaan dibangun di era modern ini?